Freemason sebagai organisasi rahasia selama bertahun-tahun kerap dipandang oleh sebagian penduduk dunia sebagai dalang dibalik peristiwa-peristiwa besar dunia. Di Indonesia sendiri, kelompok yang masuk kategori secret society itu ternyata telah lama masuk dan berkembang di Nusantara. Pertemuan yang mereka gelar selalu tertutup di loji-loji yang ada. Saat itu, masyarakat kerap menjuluki tempat mereka berkumpul sebagai rumah setan dan dituding mengadakan ritual memuja atau mengundang setan dalam kegiatan perkumpulan tersebut. Keberadaan Freemason di Indonesia sendiri sempat mendapatkan perlakuan berbeda dari para pemimpin bangsa, utamanya Soekarno dan Gus Dur. Orang-orang Belanda yang berada di Nusantara saat masih bernama Hindia Belanda merupakan awal dari masuknya Freemason yang kemudian berkembang sangat pesat. Jacob Cornelis Reedermeister menjadi salah satu tokoh yang membawa pengaruh Freemason di Indonesia. Kala itu usianya masih cukup muda, tapi pengaruhnya di Indonesia, khususnya Batavia atau Jakarta, cukup kuat. Jacob yang merupakan anak dari petinggi Freemason Belanda, Jacob Cornelis Matthias Reedermeister, kemudian mengembangkan organisasi tersebut bersama rekan-rekannya di Indonesia. Di tanah air, kegiatan tersebut dikenal dengan sebutan Freemetslaris. Di sudut Batavia yang kini dikenal sebagai Jalan Budi Utomo, dulunya bernama Vrijmetselarweg. Dalam bahasa Indonesia berarti Jalan Freemason. Sebagai organisasi eksklusif, tak sembarangan orang bisa masuk ke dalam keanggotaan Freemason. Biasanya mereka akan selektif dalam memilih dan menyasar orang-orang yang memiliki kecerdasan secara intelektual. Berdasarkan hal itu, mereka berpotensi untuk masuk menjadi anggota. Menurut sejarawan Universitas Indonesia, Agus Setiawan mengatakan biasanya dalam merekrut anggota berawal dari sekolah-sekolah. Beberapa guru yang merupakan anggota Freemason akan merekrut murid-muridnya yang potensial sebagai anggota bila telah sesuai dengan tujuan Freemason. Saat Soekarno berkuasa, keberadaan Freemason sempat dilarang beredar di Indonesia. Keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962, Bung Besar melarang segala bentuk kegiatan, penyebaran dan perekrutan anggota yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Presiden pertama RI itu juga melarang 6 perkumpulan lainnya, yakni Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Moral Rearmament Movement, Asian Mystical Organization of Rosicrucians, dan Bahai. Dalam Freemasonry di Indonesia, Paul W. van der Voer mengatakan, Soekarno benar-benar mengusir roh jahat yang berasal dari rumah setan dengan menandatangani Undang-Undang Komando Militer Tinggi, Kapres nomor 264 tahun 1962, yang melarang Freemason di Indonesia. Saat itu pertimbangannya mengacu pada apa yang dianut oleh organisasi itu memiliki dasar dan sumber yang berasal dari luar Indonesia dan tidak selaras dengan kepribadian nasional. Beralih ke era kepemimpinan Gus Dur, gerakan Freemason kembali dilanggengkan dengan keluarnya Kapres nomor 69 tahun 2000. Keputusan tersebut membatalkan perintah Soekarno Kepres nomor 264 tahun 1962, sekaligus memperbolehkan organisasi itu kembali berjalan seperti awal. Dalam tulisannya yang berjudul Negara Hukum ataukah Kekuasaan, Gus Dur menyatakan, Kepres dikeluarkannya didasarkan peristiwa pelanggaran anak-anak penganut Bahai dalam ujian SMP di Pati, Jawa Tengah. Hal ini juga diperkuat dengan pengakuan mantan juru bicara Gus Dur, Adi Masardi. Saat itu ia sendiri tidak mengetahui secara khusus soal latar belakang penerbitan Kepres nomor 69 tahun 2000. Namun menurutnya secara umum dasar pemikiran Gus Dur adalah organisasi dan kebebasan berpikir tidak bisa dilarang karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Suka atau tidak, Freemason jelas-jelas telah menjadi bagian dari Indonesia untuk beberapa waktu pada saat itu.
Meski akhirnya dilarang oleh Soekarno, namun organisasi bawah tanah itu kembali hidup saat Gus Dur naik menjadi presiden ketiga RI. Hingga saat ini kiprah Freemason di Indonesia memang tidak terlihat. Meski demikian, jejaknya yang menjadi sejarah di masa lalu menandakan bahwa bangsa yang besar ini juga tak lepas dari bayang-bayang organisasi tersebut.